Hai adik-adik semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat kalian yang sedang menyaksikan video ini. Kalian mungkin menyaksikan video ini dalam kondisi tiduran, lewat laptop, lewat HP. Hari ini tujuannya adalah untuk persiapan ujian penilaian akhir semester. Sebelum kita jauh lebih belajar lagi, sebelumnya perkenalkan, saya Coach Mahir. Saya pengajar matematika dan TPS di bimbingan belajar kelasku. Kami adalah bimbingan belajar online yang memfokuskan pembelajarannya pada kegiatan online. Jadi kami tidak melakukan pembelajaran fisik karena memang kondisi saat ini juga belum memungkinkan, maka kami mengambil misi untuk mengajar adik-adik lewat online. Kali ini kami akan mengajarkan tentang persiapan untuk ujian matematika minat. Bahannya kita sebut dengan rebahan. Kami sebut program ini dengan nama rebahan. Review bahan ujian. Rebahan PAS. Persiapan akhir semester. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa baru matematika gitu ya. Sebelumnya tadi saya perkenalkan, nama saya Mahir. Ini nama saya. Kalau di bimbingan belajar kelasku, pengajarnya disebut dengan coach. Jadi biasanya kalau di kelasku saya sering dipanggil dengan nama Coach Mahir. Hari ini Coach Mahir akan membantu kalian untuk mereview bahan ujian matematika minat. Kalau kita pikir-pikir, mungkin untuk adik-adikku yang sudah ujian terlebih dahulu, ini mungkin ujian terakhir seperti adik-adik yang di Provinsi Lampung. Ini ujian terakhir, hari terakhir. Tetapi buat adik-adik di daerah lain yang belum ujian misalnya, dan kepengen dibantu untuk mereview beberapa bahan pelajaran lain, SMA ya, SMA dan kelas 12. Boleh nanti tinggalkan di kolom komentar kalian pengen dibahasin topik apa. Kalau memang memungkinkan, coach dan tim akan coba bantu untuk memberikan review bahan ujian. Tetapi untuk adik-adikku yang ada di Lampung, mungkin ini ujian terakhir dan ini adalah ujian matematika yang menurut adik-adik, beberapa adik-adik yang kami tanya, peserta bimbingan belajar kami, ini yang cukup sulit. Maka di sini Coach Mahir akan coba latih nanti beberapa soal-soal yang sangat sering muncul di ujian. Jadi perhatikan terus, ikuti terus video ini. Nanti Coach akan coba bahas beberapa soal. Kalau kalian adik-adik dari bimbingan belajar kelasku yang sudah biasa belajar, boleh langsung WA coachnya. Karena di bimbingan belajar kelasku, semua peserta bimbingan belajar kelasku bisa langsung WA untuk konsultasi kapanpun dengan coach. Jadi coach selalu siap untuk membantu kalian. Oke? Dan buat adik-adik yang belum menjadi siswa-siswi bimbingan belajar kelasku, kami punya program belajar nanti selama liburan. Di kotak ini ada programnya, tapi nanti coach akan jelaskan setelah coach menyampaikan dasar-dasar limit trigonometri ya. Coach sampaikan dulu materinya, baru nanti coach sampaikan tentang program belajar persiapan UTBK selama liburan. Yuk, teman-teman, limit fungsi trigonometri ini adalah pelajaran matematika minat kelas 12 bab 1. Jadi di kelas 12 semester 1, matematika minat hanya ada 2, yaitu limit fungsi trigonometri dan satu lagi nanti turunan fungsi trigonometri. Ini pelajaran yang berhubungan teman-teman. Bahkan nanti kalau kalian udah kuliah di kampus, kalian akan ketemu bahan-bahan pelajaran ini dalam topik pelajaran kalkulus. Jadi harapannya coach, kalian kuasai benar-benar topik ini sehingga bisa menjadi modal bagi kalian
ketika nanti kalian memasuki dunia kampus. Di dalam limit fungsi trigonometri, teman-teman, coach mulai dari dasar-dasarnya. Kalau di sini ada tulisan dasar-dasar limit trigonometri 3, ini maksudnya 3 ini tri ya teman-teman ya. Ini kemarin karena pengen iseng aja gitu, jadi sama coach tulis dasar-dasar limit trigonometri. Oke. Sebelum nanti kita ke soal-soal latihan, coach mau sampaikan dulu hal-hal penting di dalam limit trigonometri. Begini teman-teman. Apabila nanti di dalam sebuah limit trigonometri, kamu menemukan misalnya limit x menuju 0 sin x per x. Ya teman-teman ya. Atau limit x menuju 0 tan x per x. Itu nanti dianggap sama dengan 1. Coach berharap kalian sudah paham konteks ini. Tapi coach akan coba jelaskan dengan cara sederhana supaya minimal mereview. Namanya juga review bahan ujian, ya kan? Kita akan review sedikit sebelum nanti kita ke latihan soal. Nah, limit x menuju 0, kalau kalian ketemu sin AX per BX. Atau limit x menuju 0 tan AX per BX. Ingat, tadi kan sin x per x itu adalah 1. Maka yang kita ambil nanti A per B. Jadi jawabannya A per B. Ya teman-teman ya. Kemudian, kalau kamu ketemunya nanti limit x menuju 0 sin x per tangen x atau tangen x per sin x. Nah, itu nanti sama dengan 1 ya. Itu juga nanti sama dengan 1. Lalu setelah dasar ini, kalian juga masih harus memahami beberapa sifat-sifat trigonometri teman-teman. Sifat-sifat trigonometri antara lain misal, kalian pasti ingat tuh di kelas 11 pernah belajar sinus 2x itu adalah 2 sin x cos x. Betul? Nah, sinus 2x yang sama dengan 2 sin x cos x ini adalah hafalan. Ya, kalian hafal ini. Tetapi nanti bisa juga berkembang di dalam ujian dia bukan sin 2x yang ditanya. Bisa sin 4x, bisa sin 6x, bisa sin 5x gitu. Nah, bagaimana menghubungkan sin 2x dengan sin 4x secara konsep ini coach? Begini teman-teman, perhatikan. Prinsipnya begini. Kalau di sini 2, nanti di sini yang sin x cos x ini adalah 1. Nih. Berarti maksudnya kalau di sini A, di sini jadi sin setengah A gitu. Cos setengah A gitu. Kalau 2 ini konstanta, ini tetap. Ya teman-teman ya, 2-nya nggak usah diganggu. Maka kalau misalnya nanti kalian ketemu sin 4x, ini berarti 2 begitu ya, dikali sin itu dia 4x. 4 berarti setengah kali 4. 4 per 2, 2. Berarti ini sin 2x. Begitu ya teman-teman ya. Dikali lagi dengan cos 2x. Oke, itu dia. Jadi kalau nanti sin 6x coach, sin 6x. Ya udah, 2 sin 3x kali cos 2x. Dan seterusnya. Ya, ingat itu. Nah, bagaimana kalau cos 2x coach? Cos 2x waktu kelas 11 kalau kalian ingat ini adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ya. Nah, ini ada 3 nih. Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x atau nah, kalau ini juga 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Itu sama. Atau 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Di dalam limit yang nanti sering keluar dan sering ditanya itu adalah yang cos 2x itu akan dianggap sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nih. Jadi di dalam limit ini akan sering keluar teman-teman. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Lalu yang atas dan yang bawah jarang. Ya bagi coach sebenarnya sih tolong kalian hafal juga. Tetapi untuk bagian limit ini yang akan sering keluar itu yang 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ini teman-teman prinsipnya sama dengan sinus. Kalau di sini 2, di sini menjadi setengahnya 2, 1. Ini juga setengahnya 2, 1. Di sini juga. Jadi kalau ini misalnya 8x, maka ini jadi cos kuadrat 4x dikurang sin kuadrat 4x. Gitu ya.
Atau ini juga jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 4x. Kalau di sini 8x. Demikian seterusnya. Oke teman-teman. Nah, kemudian ini juga sifat dasar trigonometri ini. Sinus kuadrat kotak ditambah cos kuadrat kotak ini sama dengan 1. Kenapa kotak ini, Coach? Kotak ini melambangkan apapun yang kamu tulis di sini, asalkan sama, maka itu dianggap 1. Jadi, sin kuadrat P ditambah cos kuadrat P, 1. Betul. Sin kuadrat 2P ditambah cos kuadrat 2P sama dengan 1. Betul. Mengerti ya? Jadi, ini semua, apapun yang kamu tulis di sini, asal sama, itu dianggap sama dengan 1. Jadi ini misalnya sin kuadrat 4x ditambah cos kuadrat 4x 1. Betul. Ingat ya, ini kotak sesuatu yang bisa diisi asal sama. Sama-sama kotak gitu. Ingat itu. Jadi sin kuadrat P tambah cos kuadrat P sama dengan 1. Ya. Oke teman-teman. Itu dasarnya. Kemudian yang kanan. Nah yang kanan ini kalau kalian perhatikan ini adalah aljabar ya. Aljabar nih. Ini sifat-sifat aljabar. A kuadrat kurang B kuadrat, ya ini dari SMP kalian pasti sudah tahu lah ya. A tambah B dikali A kurang B, ya kan? Kemudian ini kalau ada nanti cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, sesuai dengan sifat aljabar ini, bisa juga kita jabarkan menjadi cos X tambah sin X dikali cos X kurang sin X. Kemudian ini teman-teman, ini juga harus kalian hafal. Karena ini sangat sering ditanya di dalam soal-soal terutama ujian semester. Jadi di dalam trigonometri, kalau nanti ada sin A dikurang sin B, rumusnya adalah 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Kalau nanti, ini kan sin A kurang sin B. Nanti yang sering juga ditanya adalah cos A kurang cos B. Cos A kurang cos B itu rumusnya 2 sin ini dengan ini sama. A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Kalau coach mengajar di kelas 11 teman-teman, coach ngajarkan ini begini. Sin itu anggap sayang, cos itu anggap cinta gitu ya. Jadi sayang dikurang sayang hasilnya adalah cinta pun sirna. Ini biasanya cepat nempel nih. Sayang dikurang sayang cinta pun sirna. Ini hafal di dalam hati. 2 A tambah B per 2 A kurang B per 2. Kalau cos A kurang cos B, cinta kurang cinta. Nah, di sini coach juga kayaknya kemarin kurang. Cinta kurang cinta itu hasilnya adalah negatif 2, teman-teman. Maaf ya, ini negatif 2. Jadi cos A kurang cos B itu adalah negatif 2. Jadi kalau coach membacanya, cinta kurang cinta, aduh sayang sekali. Jadi negatif ini coach bahasakan dengan kata aduh gitu. Jadi cos A kurang cos B adalah negatif 2 dikali sin A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Itu dia ya. Ini yang 2 ini sering kalian hafal. Nanti akan semakin hafal bila kalian rajin mengerjakan latihan soal. Kemudian ini juga kalian sudah pelajari mungkin di kelas 10. Sekan X itu adalah 1 per cos X. Hafalkan itu. Kemudian kosekan X, ini ada X-nya ini, sama dengan 1 per sin X. Kalau kotangen itu adalah 1 per tangen X. Nah, itulah dia teman-teman penjelasan singkat dari coach tentang dasar-dasar limit trigonometri. Setelah ini, nanti coach akan ajak teman-teman untuk menyaksikan latihan soal. Coach akan bantu mengerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian boleh kontak coachnya untuk mendapatkan soal kuis yang akan kalian jadikan bahan latihan. Sebelum coach akhiri video ini, coach mau promosi sedikit. Izinkan coach untuk sedikit menyampaikan sebuah program belajar bagi kalian yang ambis, yang semangat, yang niat untuk lulus UTBK 2021. Adik-adik, coach dan tim mengadakan sebuah program belajar persiapan UTBK selama liburan. Periode belajarnya adalah 15 Desember tahun 2020 sampai 15 Januari tahun 2021.
teman-teman 1 bulan penuh. Mungkin nanti di awal Januari udah kadung masuk sekolah, tapi nggak apa-apa, coach akan terus mengajarkan kalian sampai 15 Januari 2021. Coach dan tim akan memberikan fasilitas. Selama program belajar ini, kalian akan mendapatkan video belajar. Video belajar ini akan kami upload di channel YouTube kami, di channel yang sekarang kalian tonton. Mungkin kalian akan berpikir, ya kalau begitu mah semua bisa nonton coach. Nggak harus ikut program ini dong. Betul. Kalau sekedar untuk nonton memang betul. Tetapi fasilitas yang lain yang akan kami berikan spesial buat kalian yang ikut program ini adalah tatap muka online. Tatap muka online dilakukan lewat Zoom sebanyak 2 kali per minggu. Yaitu kalau di total nanti kami anggap kurang lebih 10 pertemuan. Tetapi di dalam tatap muka ini kita memang akan belajar fokus ke hal-hal yang sudah diajarkan di video belajar. Namun di tatap muka online ini juga nanti kita akan lebih memfokuskan ke pembahasan soal-soal yang sering keluar di ujian. Baik itu ujian UTBK, SIMAK UI, UM-UGM, dan ujian-ujian masuk PTN lainnya. Di video tatap muka online, di video belajar, kami akan berikan materinya. Di tatap muka online, kita akan berdiskusi, membahas apa yang menjadi kesulitan kalian. Kalau memang kalian misalnya sudah paham, coach akan sampaikan soal-soal pembahasan atau soal-soal pembahasan kuis atau soal-soal baru yang akan menjadi bahan untuk kalian belajar. Kemudian, nanti kalian juga akan mendapatkan latihan soal dan kuis setiap hari berdasarkan video belajar yang kami update di channel YouTube kita. Teman-teman, ini adalah salah satu bentuk kami untuk mendukung kalian yang semangat, kalian yang pengen memanfaatkan liburan, kalian yang pengen bisa belajar dengan pengajar-pengajar berpengalaman. Bimbingan belajar online kelasku telah berpengalaman selama 10 tahun lebih mendidik anak-anak Indonesia untuk meraih impiannya kuliah di perguruan tinggi negeri. Biaya. Kalau kalian berbicara tentang biaya, maka biaya yang kami berikan sebesar Rp150.000 selama 30 hari. Kalau kita bagi 30 hari berarti kurang lebih hanya Rp5.000. Namun, bagi kalian yang menonton video ini dan 20 orang siswa yang paling cepat merespon program belajar ini, kami akan beri biaya hanya Rp35.000. Ingat, dari Rp150.000 hanya Rp35.000. Kalian bisa mendapatkan program belajar ini hanya bagi 20 siswa tercepat. Jadi apabila kalian menyaksikan kuis ini, menyaksikan video ini, nanti setelah kalian belajar, boleh langsung WA ke 0812 7168 7148, katakan mau mendaftar program belajar liburan. Nanti akan kami respon dan akan kami arahkan untuk proses-proses selanjutnya. Nanti jauh lebih banyak akan coach sampaikan di bahan selanjutnya. Ini dulu pengenalan dari coach untuk program belajar liburan kita. Kalian bisa tanya-tanya jauh lebih banyak kepada coach melalui nomor WA yang sudah coach sampaikan. Oke? Ini dia. Setelah ini coach akan bawa kalian ke latihan soal. Yuk!